Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, yaitu Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil yang eksotis dengan tujuan untuk dijadikan wisata lokal maupun internasional. Selain pulau-pulau yang indah, Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi tetap satu, yang menjadi logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, sehingga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah 275.361.267 jiwa yang masing-masing penduduknya terlahir memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban diibaratkan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya. Kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hak dan kewajiban sesuai dengan pasal. Pengertian hak. Hak adalah kuasa yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Hak-hak juga diatur dalam UUD 1945 sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Jenis hak. Jenis-jenis hak itu ada apa aja sih? 1. Hak absolut. 2. Hak positif dan negatif. Hak absolut. 1. Hak yang memiliki mutlak atau telak tanpa pengecualian. Hak absolut dapat berlaku di mana saja, asalkan tidak dipengaruhi oleh situasi serta keadaan tertentu. Namun perlu diketahui bahwa ternyata hak tidak ada yang absolut. 2. Hak positif dan negatif. Hak negatif adalah jenis hak yang memiliki sifat negatif. Hak ini dapat dijabarkan dengan permisalan seperti jika saya memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Jenis-jenis hak. Hak positif adalah jenis hak yang memiliki sifat positif. Hak ini dapat dijabarkan dengan permisalan, seperti jika saya memiliki hak bahwa orang lain boleh berbuat sesuatu untuk saya. 3. Hak legal dan moral. Hak legal adalah hak yang menjadikan hukum sebagai landasan dasar dalam membentuk hak. Hak moral adalah hak yang menggunakan prinsip serta aturan etnis sebagai landasan bentuk hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 29 ayat 2, membahas mengenai hak kebebasan beragama yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Indi, makan di mana Indi? Di situ ada tuh tempat makan tuh kayaknya tuh. Di mana tuh? Di situ, coba kita lihat aja di situ. Nyari tempat duduk aja dulu di mana? Di mana ya? Di situ kali ya. Nyangkut topi gua. Wah, pemandangannya indah sekali. Duduk lu di remote kayak nonton aja. Kalau kita duduk ya. Aduh, panas banget nih, beli minuman sana. Ayo guys. Sana. Iya, yang itu sana. Mbak pesen minuman dong, Mbak. Rasa taro sama matcha. Dan lo apa? Teh tarik aja deh. Makasih ya, Mbak. Pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Apabila tidak dilakukan, maka akan terjadi ketimpangan dan penghambat pelaksanaan hak, kewajiban, maupun tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut menjadi perwujud dan kesadaran akan kewajiban dan hak seorang warga negara. Seseorang yang bertanggung jawab berarti memiliki kesiapan untuk menanggung segala resiko yang dapat terjadi. Kewajiban juga terdapat dalam UUD 1945 pasal 30 yang berisi setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selain pasal 30 yang menjelaskan tentang kewajiban, ada juga pasal 27 ayat 1 tentang wajib menaati hukum. Pasal 28J ayat 1 tentang menghormati hak asasi manusia. Salah satu contoh kewajiban yang harus ditaati yaitu 1. Kewajiban di keluarga, 2. Kewajiban di lingkungan sosial, dan 3 dan lain-lain. Hai. Kok lu baru datang sih? Sorry, tadi macet. Nonton bioskop yuk. Film apaan tuh? Dindi, lo tahu gak film kakek nyasar? Emang ada? Emang ada tuh? Iya, ada tuh. Oh iya, buang dulu samanya yang benar. Lewat tuh minumannya tuh satu-satu. Itu bukan minuman gua, nggak tahu itu siapa. Oh iya, punya gua lupa ya. Iya. Tong sampah mana ya? Di sana tong sampah. Tiketnya habis gak tuh lagi kakek nyasar? Ayo cepetan makanya keburu habis. Oh iya.